Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, semuanya terasa baik-baik saja. Selalu ada sesosok yang menjadi sahabat, guru, penolong, penyembuh, dan pembawa sukacita untuk semua orang. Di hari Jumat yang terasa paling kelam dalam sejarah manusia. Di hari di mana Tuhan Yesus disalibkan, semua berbeda. Hilanglah harapan, hilanglah kasih, hilanglah sukacita. Tapi, apakah semuanya berakhir di situ?
Mari kita menyembah Tuhan, sebab kuasanya yang hebat bagi kita. Dan menyembahmu Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang Maha. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari jemaat Tuhan katakan sama-sama di hadapan Dia. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan, oh yang maha tinggi, yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dengan segenap hatimu katakan, ya Tuhan, oh Tuhan kami, betapa mulianya, nama-Mu Tuhan,
muliakan atas seluruh bumi. Haleluya. Kami naikkan sembah kami dan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya bagi anak domba yang duduk di tahta dan berkuasa sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri sama-sama. Katakan haleluya, 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 oh haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Di anak domba berkuasa selamanya. Berkuasa selamanya. Dengan segenap hatimu katakan haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Bagimu anak domba. Yang duduk di tahta. Katakan dengan segenap hatimu. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Bagimu Tuhan di anak domba berkuasa selamanya. Katakan bagi anak domba. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Oh bagi anak domba. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita yang berkuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Kami bersuka cita Tuhan pagi hari ini. Kami tahu Engkau sudah bangkit. Engkau hidup, memberi kehidupan, pengharapan kepada kami. Kami percaya Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu itu kami rasakan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Kalau ada setiap umat Tuhan yang hadir hari ini, mereka mengalami hal-hal buntu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam ekonomi mereka. Kami percaya kuasa kebangkitannya itu akan mendobrak, memberikan pemulihan. Kalau mereka dalam keadaan sakit, kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan dan kuasa kebangkitan itu akan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersorak-sorai bersuka cita di hadapan-Mu. Sebab Tuhan kami Tuhan yang hidup dan sudah bangkit dari maut. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Ada sukacita, shalom. Beri shalom kepada saudara-saudara kita yang lain. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara-saudaraku, saya percaya kuasa kebangkitan Tuhan sudah rasakan hari demi hari. Amin. Amin. Siapa yang percaya?
Lambaikan tangannya, kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan. Sekali lagi katakan, Yesus hidup, lebih dari pemenang. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, sediakan tempat buat kita. Bagiku Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Yesus hidup. Beri sorak-sorai bagi Allah kita yang hidup untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita percaya kuasa salib Tuhan memulihkan hidup saudara dan saya. Amin. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya, Yesus.
berpengharapan. Oh, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Karena salibmu ku hidup. Katakan kepada Tuhan kita. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa salib-Mu sanggup memulihkan setiap kami. Karena salib-Mu kami ada saat ini Tuhan. Kami merasakan kebaikan Tuhan dari hari ke hari. Kami percaya Engkau Allah yang sudah bangkit, yang hidup sampai selama-lamanya, yang menyertai kami sampai selama-lamanya.
Kami bersyukur buat hari ini, kami boleh menyembah, memuji Tuhan, bersorak-sorai bersukacita, karena kami merayakan kebangkitan Tuhan. Kalau sebentar kami memberikan juga persembahan bagi setiap umat Tuhan, kami berikan dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan ini menjadi pelayanan di tempat ini Tuhan, dan pelayanan Tuhan di tempat-tempat lain. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan pakai dan urapi, sehingga melalui hamba-Mu sampaikan apa yang Tuhan mau kami dengar pagi hari ini. Dan kami bukan hanya mendengar, tapi kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami nyatakan bahwa kuasa Tuhan itu hidup dalam kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih kepada tim Praise and Worship untuk pelayanan yang diberikan di dalam pujian penyembahan kita pagi hari ini. Kiranya itu boleh menyukakan hati Tuhan dan boleh menguatkan setiap kita yang hadir pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Selamat pagi dan saya ucapkan selamat Paskah pagi hari ini. Kita bersyukur dan kita juga percaya kalau Yesus sudah bangkit dan membuktikan bahwa Dia Allah yang hidup. Amin. Mari kita sama-sama sebutkan ayat mas kita di minggu lalu di dalam Amsal 12 ayat 26, ya, dimulai dari kata orang benar. Sudah siap? 1, 2, 3, orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Ya, puji Tuhan kalau kita adalah orang-orang yang benar, tetapi kita menjadi benar bukan karena perbuatan kita, tetapi kita benar karena kita dibenarkan oleh penebusan karya Kristus di kayu salib untuk menebus setiap kita dari dosa, sehingga kita tidak hidup lagi di dalam dosa, tetapi kita sudah hidup lagi di dalam kerajaan Allah. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita juga bersyukur, kita boleh memperingati kebangkitan Yesus di dalam kehidupan setiap kita. Ya, kita percaya kalau Yesus sudah bangkit dan menang atas maut, dan maut tidak dapat menguasainya lagi. Amin. Yesus sudah menang dan sesuai dengan firman Tuhan katakan, Dia menjadikan kita orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ya, katakan sama-sama dengan saya lebih daripada pemenang. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mau gambarkan lebih daripada pemenang itu seperti apa. Ini sama seperti seorang petinju. Ya, dia bertarung dengan lawannya di atas ring. Dan kita tahu pertandingan tinju itu 12 ronde ya umumnya. Nah, setiap ronde yang dijalani si petinju ini, dia terjadi adu pukulan dengan lawannya. Kadang dia memukul lawannya, tetapi dia juga mendapatkan pukulan dari lawannya. Jadi ronde demi ronde, si petinju ini dia lalui, dia berjuang terus untuk mengalahkan lawannya. Sampai suatu saat dia bisa memukul kalah lawannya dan akhirnya dia dinyatakan menang, Bapak Ibu Saudara. Karena dia menang, otomatis dia mendapatkan hadiah, ya. Hadiah yang begitu luar biasa. Dan sampai suatu saat dia kembali lagi ke negaranya. Dia pulang ke rumahnya dan dia bertemu dengan istrinya. Dia berikan hadiah yang dia dapatkan berupa uang yang banyak kepada istrinya. Nah, istrinya dia bisa mendapatkan hadiah itu tanpa harus mengalami seperti yang suaminya alami. Istrinya mendapatkan bagian yang sama tanpa dia harus menerima pukulan. Tanpa dia harus merasakan rasa sakit seperti yang suaminya rasakan. Jadi saya mau katakan, kalau suaminya itu menang, tetapi istrinya lebih daripada pemenang. Begitupun juga dengan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini Yesus sudah bangkit dan menang atas maut, dan maut tidak dapat menguasainya lagi. Yesus sudah menang, dan kemenangan yang Yesus dapatkan,
Kuasa kebangkitan Yesus, Dia mau berikan juga kepada setiap kita orang-orang yang percaya. Kita menerima kuasa kebangkitan itu tanpa kita harus mengalami seperti apa yang Yesus alami. Untuk menjadi menang, Yesus harus menjalani penderitaannya. Harus melewati via dolorosa, jalan penderitaan. Yesus harus mengalami siksaan. Yesus harus mengalami hinaan, bahkan penolakan. Dan kita tahu Yesus juga harus mengorbankan dirinya di kayu salib. Sampai di hari ketiga Dia bangkit dan menjadi menang, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita menerima bagian yang sama tanpa kita harus mengalami seperti yang Yesus alami. Itu artinya Bapak Ibu Saudara, Yesus menang dan kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh terima firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang kuasa kebangkitannya diberikan kepada orang percaya. Boleh angkat tangannya sekali lagi, siapa yang percaya akan kebangkitan Tuhan? Puji nama Tuhan, maka terimalah kuasa kebangkitan Yesus Kristus di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan itu boleh menguatkan setiap kita, amin. Kalau setiap tahun kita boleh memperingati Jumat Agung, kita juga boleh memperingati Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apakah kita sudah mengerti makna kematian Yesus, makna kebangkitan Yesus di dalam kehidupan setiap kita? Tuhan rindu kita bukan hanya memperingati saja, tetapi Tuhan juga rindu bagaimana kita juga bisa mengalami kuasa kebangkitan itu di dalam kehidupan setiap kita. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Yesus itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat penting. Karena kebangkitan Yesus itu adalah intisari atau bagian yang terpenting dari iman orang Kristen. Dari iman orang-orang percaya. Sebab kalau Yesus tidak dibangkitkan, saya coba bayangkan kalau Yesus tidak dibangkitkan, apa yang akan terjadi Bapak Ibu Saudara? Ya, saya coba renungkan kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka pengorbanan Yesus di kayu salib itu menjadi sia-sia. Apa yang sudah Tuhan Yesus korbankan di atas kayu salib untuk menebus setiap kita, itu menjadi sia-sia. Selain itu Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus tidak dibangkitkan, kesaksian kita, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus juga menjadi sia-sia Bapak Ibu Saudara. Mari kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 15. Saya akan bacakan firman Tuhan. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Nah, di ayat 14 Bapak Ibu Saudara. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami beritakan, kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus. Padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata itu benar Bapak Ibu Saudara, bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Jadi firman Tuhan katakan seandainya Yesus tidak dibangkitkan, apa yang akan terjadi? Maka sia-sialah pemberitaan kami, sia-sia juga kepercayaan kamu. Seandainya Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kesaksian kita. Setiap kesaksian kita, setiap pemberitaan Injil yang kita lakukan, setiap pemberitaan Injil yang hamba-hamba Tuhan lakukan, sampai hari ini adalah sia-sia Bapak Ibu Saudara. Bahkan di ayat 15 tadi dikatakan bahwa kita dianggap sebagai pembohong. Kita telah berdusta. Bahwa tentang Yesus selama ini kita beritakan bahwa Ia telah mati dan dibangkitkan.
Seandainya Yesus tidak dibangkitkan, kita dianggap sebagai orang-orang yang sudah berdusta. Bahkan dikatakan seandainya Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sia juga iman percaya kamu. Gak ada lagi iman, gak ada lagi gunanya. Iman percaya kita kepada Tuhan. Dan kalau sampai itu terjadi Bapak Ibu Saudara, gak ada gunanya lagi kita datang pagi hari ini untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita memuji dan menyembah Allah yang mati. Tetapi yang bersyukur Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Korintus 15 ayat 20a dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari orang mati. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Kita percaya bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Itu artinya apa? Artinya semua apapun yang kita beritakan tentang kematian Yesus, semua apapun yang kita beritakan tentang kebangkitan Yesus, itu tidak menjadi sia-sia. Begitupun juga dengan iman percaya kita selama ini kepada Tuhan. Kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Itu tidak akan sia-sia. Karena yang benar adalah bahwa Kristus sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Biarlah itu yang boleh menjadi iman percaya kita kepada Tuhan. Dan kita percaya kalau kuasa kebangkitannya itu akan memberikan dampak yang luar biasa di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Apa dampaknya Bapak Ibu Saudara? Nah, ada 3 hal yang saya mau bagikan pagi hari ini. Dampak daripada kebangkitan Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Yang pertama, yaitu kuasa kebangkitannya memberikan kita keselamatan. Mungkin kita berpikir selama ini bahwa keselamatan itu diberikan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Bahwa kalau kita percaya kepada Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, maka kita sudah terima keselamatan itu. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus hanya mati di kayu salib dan tidak dibangkitkan, maka semua pengorbanan yang Yesus lakukan, semua pengorbanan Yesus yang Yesus berikan bagi setiap kita itu tidak ada gunanya lagi. Semuanya batal Bapak Ibu Saudara. 1 Korintus 15 ayat 17 dan 18, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Ayat 18, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia kepercayaan kita. Sia-sia iman kita. Tidak ada gunanya lagi Bapak Ibu Saudara. Bahkan dikatakan bahwa kita masih hidup di dalam dosa. Padahal apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib, Dia rela menderita, Dia rela disalibkan untuk menebus hidup kita dari dosa. Tetapi kalau Yesus tidak dibangkitkan, firman Tuhan katakan bahwa kita masih hidup di dalam dosa. Jadi apa yang Yesus lakukan tidak ada gunanya lagi Bapak Ibu Saudara. Meskipun Yesus sudah menggantikan posisi kita di atas kayu salib. Karena seharusnya hidup kitalah yang disalibkan. Tapi Yesus Dia menggantikan posisi kita. Meskipun di atas kayu salib sudah terjadi penebusan. Sudah dibayar lunas melalui tubuh dan darah Yesus. Yesus mati di kayu salib. Tetapi firman Tuhan katakan jikalau tidak ada kebangkitan, maka semua yang Yesus korbankan itu tidak ada gunanya lagi Bapak Ibu Saudara. Paskah adalah pengesahan atas penebusan Kristus di atas kayu salib. Pada saat Yesus menyerahkan dirinya di atas kayu salib untuk menebus setiap kita. Itu belum sah Bapak Ibu Saudara, itu belum resmi. Tetapi Yesus sudah mati. Tetapi kebangkitan Yesus itu adalah pengesahan atas penebusan Kristus di atas kayu salib. Maka setiap orang yang percaya kepada kebangkitan Yesus, maka dia sah untuk mendapatkan penebusan itu. Dia sah untuk mendapatkan keselamatan itu.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah iman kita tidak hanya percaya kepada kematian Yesus, tetapi kita juga menjadi percaya akan kebangkitan Tuhan. Karena saat kita percaya akan kebangkitannya, maka kuasa kebangkitannya, keselamatan itu akan diberikan kepada setiap kita yang percaya. Amin. Bagi saudara yang percaya kebangkitan Tuhan Yesus, percayalah, kalau saudara dan saya sudah lahir baru dan tidak hidup di dalam dosa lagi. Amin. Kita sudah terima keselamatan yang daripada Tuhan. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara, kuasa kebangkitannya memberikan kita pengharapan. Ya, mari kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Ya, saya bacakan firman Tuhan berbunyi demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, yaitu untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Jadi kebangkitan Yesus itu melahirkan kita kembali kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kebangkitan Yesus itu memberikan kepada kita pengharapan yang penuh. Bukan hanya hidup yang ada harapan saja. Bukan hanya hidup yang punya harapan saja. Tetapi kuasa kebangkitan Yesus itu memberikan hidup yang penuh dengan pengharapan. Pengharapan akan apa? Di dalam ayat 4 kita melihat, yaitu untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, suatu bagian yang tidak dapat cemar, suatu bagian yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Jadi ini bukan berbicara tentang kesenangan duniawi. Ini bukan berbicara tentang kekayaan, harta kekayaan yang kita miliki di dunia ini. Ini bukan berbicara segala sesuatu yang ada di dunia ini, tetapi ini berbicara tentang sesuatu yang kekal, yang Tuhan mau sediakan bagi setiap kita orang-orang yang percaya. Pada saat nanti kita meninggalkan dunia ini, ada suatu bagian yang tidak dapat cemar, suatu bagian yang tidak dapat binasa, suatu bagian yang tidak dapat layu, yang Tuhan sediakan bagi setiap saudara dan saya saat hidup kekal di surga nanti. Amin. Itu pengharapan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Pengharapan dari Tuhan itu berbeda dengan pengharapan dari dunia ini. Pengharapan dari dunia itu human hope. Artinya sekedar berharap bahwa tidak ada dasarnya untuk kita berharap, tetapi mungkin itu muncul di dalam pikiran kita sendiri. Ya, semoga aja terjadi. Mudah-mudahan saya bisa selamat. Semoga saya diberkati di dunia ini. Tidak ada dasar untuk kita berharap. Itu pengharapan yang dari dunia. Tetapi pengharapan yang Tuhan berikan bagi setiap kita, yaitu pengharapan orang percaya, pengharapan yang berhubungan dengan keselamatan hidup kita. Bukan hanya hidup di dunia ini saja, tetapi juga untuk hidup yang kekal nanti kita di surga. Jadi pengharapan dunia itu berbicara keadaannya yang belum pasti. Tetapi pengharapan orang yang percaya, keadaannya itu pasti. Kita memiliki iman. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka saat kita meninggal nanti, kita akan hidup di surga. Dalam hidup kekalan yang daripada Tuhan. Esensinya itu pasti Bapak Ibu Saudara. Tetapi hanya waktunya saja yang tidak pasti. Nah kembali ke dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4 tadi. Bahwa kebangkitan Yesus membuat kita dilahirkan kembali kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Bukan hanya hidup kita di dunia ini saja, tetapi juga untuk hidup kita yang akan datang. Jadi saya mau katakan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, seharusnya ayat ini boleh menjadi kekuatan setiap kita. Orang-orang yang percaya akan kebangkitan Tuhan. Kita tidak perlu lagi untuk takut mati.
Kita tidak perlu lagi dikuasai oleh perasaan cemas, perasaan yang was-was pada saat kita dihadapkan kepada suatu kematian. Kita tidak perlu lagi takut kemana nanti kita akan pergi setelah kita mati. Apakah ada tempat atau tidak buat kita nanti di sana? Nah, firman Tuhan katakan, kalau kita percaya akan kebangkitan Yesus, kita tidak perlu takut lagi. Karena kita percaya keselamatan yang Tuhan janjikan. Bahkan bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara. Kita akan menerima suatu bagian yang kekal, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Amin. Saya ada membaca suatu penyakit yang namanya thanatophobia. Ya mungkin kalau ada ibu dokter di sini tahu apa itu thanatophobia. Suatu ketakutan yang tidak wajar, suatu ketakutan yang berlebihan akan kematian. Padahal sebetulnya setiap manusia, tidak terkecuali dia orang kaya, tidak terkecuali dia orang miskin, orang tua atau anak-anak muda, semuanya akan menghadapi yang namanya kematian. Tetapi kenapa ada banyak orang mengidap penyakit thanatophobia ini? Mereka dikuasai rasa cemas, mereka dikuasai ketakutan yang berlebihan akan menghadapi suatu kematian nanti. Ya mungkin aja penyebabnya itu karena ada trauma masa lalu. Pernah mengalami suatu kecelakaan, sesuatu kejadian yang sangat mengerikan, di mana itu merenggut suatu nyawa saudara kita, anggota keluarga kita, sehingga itu yang membuat kita menjadi takut. Tetapi ada juga orang-orang yang mengalami penyakit ini, itu karena mereka merasa khawatir, setelah mereka mati nanti, saya mau pergi kemana? Apakah ada tempat atau tidak di surga bagi saya? Ada banyak orang mengalami penyakit ini. Suatu kecemasan yang luar biasa. Apakah ada di sini Bapak Ibu Saudara yang sedang mengidap penyakit thanatophobia di tempat ini? Apakah ada di antara kita saat ini yang mungkin sedang dikuasai kecemasan menghadapi kematian? Di tengah-tengah situasi COVID-19 ada banyak orang dikuasai ketakutan akan kematian. Nah, biarlah firman Tuhan pagi ini boleh menguatkan setiap kita. Janji firman Tuhan bahwa kalau kita menjadi orang-orang yang percaya, kita akan terima pengharapan yang penuh. Bukan hanya hidup di dunia ini saja, tetapi juga untuk hidup kita yang akan datang. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sesuatu hal yang kekal, sesuatu hal untuk kehidupan kita yang akan datang. Tetapi yang ketiga, kuasa kebangkitan juga itu akan memberikan kita kuasa atau otoritas selama kita hidup di dunia ini. Jadi Tuhan tidak selalu berbicara tentang sesuatu yang kekal. Tetapi Tuhan juga mau memberikan kuasanya, otoritasnya selama kita hidup di dunia ini. Kita percaya pada saat kita yakini dengan iman, kita percaya dengan iman akan kuasa kebangkitan Tuhan. Maka kuasanya itu, otoritas yang daripada Tuhan, itu juga akan diberikan kepada setiap kita. Yesus, dia sudah terima kuasa dan otoritas dari Bapa di surga. Untuk Yesus harus jalani penderitaannya. Tetapi Yesus bangkit. Saat Yesus bangkit, dia menang. Dan dia memberikan kuasa dan otoritas yang dia terima dari Bapa kepada setiap kita. Menjadikan kita orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kuasa adalah kemampuan atau kekuatan untuk kita melakukan sesuatu. Sedangkan otoritas itu adalah hak untuk menggunakan kuasa tersebut. Jadi kalau saat ini Tuhan berikan otoritas kepada saudara semua, artinya saudara punya hak untuk menggunakan kuasa seperti yang kuasa Yesus lakukan di dalam kehidupannya. Ya, kita baca dalam Efesus 1 ayat 19 sampai 20. Ini adalah ayat mas kita, ya Efesus 1 ayat 19 sampai 20. Mari kita sama-sama baca ayat ini sebagai ayat mas kita di minggu ini. 1, 2, 3, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya
sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga. Apa yang firman Tuhan katakan, betapa hebat kuasa-Nya. Kuasa siapa? Kuasa Yesus Kristus. Bagi siapa dikatakan di sini? Bagi setiap orang yang percaya. Jadi kuasa Yesus itu Dia tidak berikan kepada semua orang ataupun kepada orang-orang tertentu, tapi Tuhan berikan kuasa kebangkitannya hanya kepada orang-orang yang percaya akan kebangkitannya. Jadi kalau saat ini Tuhan berikan otoritas itu di dalam kehidupan setiap kita. Saat kita menghadapi masalah di dalam hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong setiap masalah kita. Amin. Kalau saat ini juga ada anggota keluarga kita juga sedang sakit, kita punya otoritas untuk mendoakan mereka. Kita tidak perlu harus panggil pendeta, kita tidak harus perlu panggil seseorang hamba Tuhan. Tetapi kita punya otoritas itu untuk kita juga berdoa atas kesembuhan orang-orang yang sakit. Di sini dikatakan bahwa kita akan diberikan kuasa, bukan kuasa yang biasa-biasa saja, tetapi kuasa yang hebat. Jadi kalau saudara dan saya percaya akan kebangkitan Tuhan, kita akan terima kuasa kebangkitannya yang hebat, Bapak Ibu Saudara. Kita bukan lagi menjadi orang-orang yang biasa, tetapi kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Saya mau bagikan kisah seorang perempuan yang sakit pendarahan, Bapak Ibu Saudara. Selama 12 tahun, mungkin Bapak Ibu Saudara juga sudah mendengar kisah ini. Waktu saya baca di mana sudah berulang-ulang, perempuan yang sakit pendarahan ini dia diobati oleh tabibnya. Bahkan seluruh kekayaannya dia sudah habiskan untuk mengobati sakit penyakitnya. Tetapi tidak kunjung sembuh juga. Bahkan disebutkan di sana bahwa keadaannya semakin memburuk, Bapak Ibu Saudara. Dan suatu saat perempuan ini dia mendengar berita tentang Yesus. Dan dia memberanikan diri datang kepada Yesus. Di tengah-tengah kerumunan, di tengah-tengah desakan begitu banyak orang. Perempuan ini menyadari tidak ada daya buat dia untuk menghampiri Yesus. Tidak ada daya dia untuk meminta Yesus mendoakan dia. Karena semua orang juga meminta yang sama kepada Tuhan. Tetapi ada imannya yang berkata, asal ku jamah saja ujung jubahnya, maka aku akan sembuh. Pada saat dia jamah jubah Yesus, apa yang terjadi? Dia mendapatkan kesembuhan itu sesuai dengan imannya. Pertanyaannya, kenapa kuasa Yesus hanya mengalir kepada perempuan yang sakit ini? Bukankah di sekitar Yesus ada begitu banyak orang yang mungkin juga meminta Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan berikan kuasa-Mu Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, siapa yang menjamah jubahku, aku merasakan ada kuasa yang mengalir dari tubuhku. Itu karena perempuan ini dia memiliki iman percaya kepada Yesus. Kuasa dan otoritas yang sama. Saat ini juga Tuhan mau berikan pada setiap kita. Yang percaya dengan iman kita akan kebangkitan Tuhan. Amin. Ada satu juga murid Yesus, yaitu Petrus. Ya, firman Tuhan mencatat bahwa dia adalah orang yang biasa, orang yang tidak terpelajar. Bahkan kita tahu cerita Petrus sebelum Yesus mati, dia begitu pengecut, dia begitu ketakutan menghadapi orang-orang yang mengatakan bahwa Petrus adalah murid Yesus. Tetapi kalau lihat di dalam firman Tuhan, Alkitab mencatat apa yang terjadi ketika Petrus dia menerima kuasa kebangkitan daripada Tuhan. Ketika Petrus dia menerima curahan daripada Roh Kudus. Itu menjadikan Petrus itu menjadi orang-orang yang luar biasa. Khotbah Petrus itu bisa menyelamatkan 3.000 orang percaya dan memberi diri dibaptis. Itu luar biasa Bapak Ibu Saudara.
dari seorang yang biasa-biasa saja. Bahkan kuasanya yang lebih besar lagi. Yaitu pada saat Petrus dia melalui sebuah jalan, ada banyak orang-orang sakit ditidurkan di pinggir jalan. Dengan berharap apa? Asal terkena bayangannya saja, orang-orang itu percaya dan menjadi sembuh. Dan apa yang terjadi pada saat Petrus dia melewati, setiap orang yang kena bayangannya, itu menjadi sembuh. Itu adalah hal yang luar biasa. Bagaimana kalau kita terima kuasa kebangkitan daripada Tuhan, kita menjadikan kita orang-orang yang luar biasa. Sekalipun kita mungkin datang dari keluarga yang biasa saja, sekalipun juga mungkin kita bukan siapa-siapa, tetapi saat kuasa kebangkitan itu bekerja di dalam diri kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kuasa yang sama, otoritas yang sama yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya, yang diberikan Yesus kepada Petrus, yang diberikan Yesus kepada perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Kuasa kebangkitannya, otoritasnya juga itu diberikan kepada saudara dan saya yang percaya akan kebangkitannya. Dan biarlah itu juga boleh kita gunakan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi percaya Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini ada kuasa kebangkitan di dalam hidupmu. Hanya masalahnya yang sering kali terjadi, kita lupa. Kalau ternyata sudah ada kuasa kebangkitan itu dalam diri kita. Seringkali kita tidak menyadari bahwa kita sudah memiliki otoritas yang daripada Tuhan. Kita sudah percaya menerima Tuhan Yesus begitu lama, bertahun-tahun. Di mana Tuhan katakan saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat, maka kuasa kebangkitannya itu akan dicurahkan di dalam kehidupanmu. Tapi kenapa Tuhan selama saya mengikut Tuhan, kehidupan saya tidak pernah ada perubahan? Kenapa selama saya mengikut Tuhan, penyakit saya tidak pernah disembuhkan? Kenapa selama saya ikut Tuhan, keadaan ekonomi keluarga saya juga begitu menyedihkan? Tuhan mau katakan karena selama ini kita selalu menggunakan pikiran kita sendiri. Kita selalu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau ajak setiap kita. Buka hati setiap kita saat ini. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Jikalau selama ini saya selalu menggunakan kekuatan saya sendiri. Ampuni saya Tuhan kalau saya tidak menyadari kuasa kebangkitan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saya. Sehingga saya lupa untuk menggunakannya. Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah mati di kayu salib. Dia harus menderita. Dia harus menjalani siksaan semuanya. Itu hanya karena Yesus ingin menebus kita dari dosa, dan Dia ingin mencurahkan kuasa kebangkitannya di dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita tidak gunakan itu sia-sia pengorbanan yang Yesus lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Sekalipun keadaan sekeliling kita membuat kita lemah. Sekalipun keadaan di sekitar kita membuat kita menjadi takut, menjadi was-was. Apapun permasalahan Bapak Ibu Saudara saat ini, percayalah kalau kuasa kebangkitannya, otoritas yang daripada Tuhan, itu boleh dicurahkan pada setiap kita orang-orang yang percaya. Amin. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Di saat kita menghadapi masalah yang besar, di saat kita sedang berdoa untuk kesembuhan, di saat kita juga sedang berdoa bagi keluarga kita, di saat kita juga sedang menatap masa depan kita, kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Karena kita percaya kuasa kebangkitannya, otoritasnya sudah dicurahkan di dalam kehidupan setiap kita, menjadikan kita orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Ya, kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan setiap kita. Dan saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita menaikkan pujian sebab Dia hidup. Akan ada hari esok. Sebab Yesus sudah bangkit.
maka itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang berani dan kuat di dalam Tuhan. Kita percaya anugerah Tuhan, kuasa kebangkitannya memberkati kehidupan kita, masa depan kita, dan menjadikan kita hidup berarti. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Jadi berarti sebab Dia hidup. Mari nyatakan dengan imanmu, sebab Dia hidup. Percayalah bahwa Dia Allah yang sudah bangkit dan menang. Dia akan menyediakan hari esok yang penuh harapan bagi setiap kita. Dia akan menjadikan kita orang-orang yang kuat di hadapan Tuhan, sehingga kita tidak perlu takut lagi menghadapi setiap kondisi yang ada dalam hidup kita. Tuhan, Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang di hadapan Tuhan saat ini. Mari kita introspeksi di dalam diri kita. Apakah kita sudah gunakan kuasa kebangkitan Tuhan? Apakah kita sudah gunakan otoritas yang Tuhan berikan selama ini? Saat kita menghadapi masalah di dalam kehidupan saudara, saat saudara juga sedang menghadapi sakit penyakit saudara, saat saudara juga sedang bergumul di dalam segala sesuatu, apakah kita selalu mengandalkan Tuhan? Apakah kita juga selalu menggunakan otoritas yang Tuhan berikan? Atau selama ini kita adalah orang-orang yang mengandalkan kekuatan kita sendiri? Orang-orang yang mengandalkan pikiran kita sendiri? Bapak Ibu Saudara, saya mau undang saat ini kita membuka hati kita di hadapan Tuhan. Kalau selama ini kita gunakan kekuatan kita sendiri, kita mau datang pada Tuhan, ampuni Tuhan. Kalau saya tidak menghargai pengorbananmu di kayu salib, kalau saya tidak menghargai kebangkitanmu Tuhan, yang boleh Tuhan nyatakan di dalam kehidupan saya. Mari datang di hadapan Tuhan saat ini. Haleluya. Mari yang rindu kuasa kebangkitan itu boleh berlaku di dalam kehidupannya. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan saat ini. Kita menyatakan dengan iman kita, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kau melihat pernyataan iman mereka tempat ini. Kami percaya Tuhan akan kuasa kebangkitan-Mu. Haleluya. Haleluya.
berarti, sebab Yesus hidup di dalamku. Berarti sebab Dia hidup. Hidupku berarti Tuhan. Berarti sebab Dia hidup. Haleluya, serukan haleluya. Kami percaya kuasa kebangkitan-Mu Tuhan dinyatakan bagi setiap kami, orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Sehingga kami percaya kalau saat ini juga kami sudah beroleh keselamatan yang daripadamu Tuhan. Engkau juga menyediakan pengharapan yang penuh di dalam kehidupan setiap kami. Bukan hanya di dunia ini saja, tetapi juga untuk kehidupan kami yang nanti Tuhan. Dan kami juga percaya kuasa-Mu juga Tuhan boleh bekerja di dalam kehidupan kami. Otoritas Tuhan boleh menjadikan kami orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sehingga kami boleh tetap kuat di dalam kami boleh menjalani hari lepas hari kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara pagi hari ini. Tapi kami percaya kuasa Roh Kudus terus bekerja. Mengaktifkan setiap otoritas yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan-Mu. Dan kalau pada saat ini juga Tuhan, kami boleh bersyukur dan bersuka cita. Buat saudara-saudara kami yang juga yang sudah berulang tahun di minggu ini Tuhan. Mari kiranya kuasa Tuhan boleh menjamah setiap mereka saat ini. Memberkati kehidupan mereka lebih lagi. Memberkati mereka lebih lagi, memakai mereka lebih lagi untuk alat kemuliaan-Mu Tuhan. Kau percaya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan setiap mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Dan saat kami pulang nanti, kami boleh pulang membawa sukacita yang besar daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Diberkatilah Engkau di dalam kehidupan-Mu. Diberkatilah kiranya kuasa kebangkitan itu, otoritas itu bekerja di dalam kehidupan-Mu, di dalam keluarga-Mu, di dalam usaha pekerjaan-Mu. Dan kiranya berkat dan anugerah dari Bapa di surga dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus boleh menyertai setiap kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya kita katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan.